Salam sehat berkelimpahan yang pasti. Kita saat ini sedang podcast di Resto Kedaton Nusantara Salatiga, salah satu unit usaha di bawah Dinasti Nusantara Group, dan kebetulan ini resto yang masih baru, ya, masih soft opening bulan kemarin ya, September. Bulan kemarin. Oke. Dan sekarang kita mau tanya-tanya tentang resto baru ini, terutama untuk warga di Salatiga dan sekitarnya supaya lebih kenal dan bisa mampir ke sini. Kita tanya sama yang empunya restonya. Oke, langsung saja kita sapa. Mas Edi, apa kabar? Kabar baik, Mas Birto. Oke. Terima kasih. Berkelimpahan. Saya mau tanya nih, Mas. Ini kan untuk lokasi sendiri kan di daerah Tegalrejo. Yap. Dan kemudian memang agak masuk sedikit. Apa yang menjadikan dia pembeda, Kedaton Nusantara ini pembeda? Karena secara lokasi kan dalam tanda kutip kita perlu effort untuk datang ke sini. Yang menjadi daya tariknya apa ini? Oke. Kebetulan sekali di Kedaton Salatiga ini, resto kita ini, di samping kita itu tersedia spa. Jadi pengunjung yang mungkin pas badannya capek, baru nggak enak, mungkin mau makan sore atau makan siang, bisa sekarang sambil spa. Oh, makan sambil spa begitu? Betul. Oh, ya tidak dong. Nanti mungkin makan bonusnya spa. Atau mungkin spa, nanti bonusnya bisa free makan di sini. Kita akan bikin konsep-konsep promo seperti itu. Dan di sampingnya juga mungkin yang hobi foto, mau wedding barangkali ya, atau mungkin sekedar mau ada event modeling atau apa, fashion show, nanti ada media. Oke, berarti one stop service ini konsepnya. Tentunya begitu. Jadi ada beberapa pilihan, dan walaupun tempat kita di dalam, saya yakinkan di Salatiga ini hasil riset kami, konsep saya ini hanya ada di sini. Walaupun betul letaknya di dalam, nampak dari luar kecil, kurang menarik, tapi begitu di dalam, saya yakin pasti akan sangat senang sekali. Karena vibe-nya sangat bagus dan nyaman sekali. Oke. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih, Mas, karena ini kan juga baru, makanya juga perlu dikenalkan kepada orang-orang, terutama masyarakat Salatiga dan sekitarnya ya. Nah, untuk resto ini sendiri, konsepnya seperti apa, Mas? Oke. Termasuk nanti kita bisa bicara itu kaitannya sama menu kan? Nah, itu. Betul sekali. Ya, Kedaton Resto Salatiga ini adalah resto kelima kita dari di bawah manajemen PT Intisari Boga setelah yang lainnya lebih awal buka. Jadi memang betul sekali. Kedaton Resto Salatiga ini kita baru soft opening sekitar 1 bulan yang lalu. Oke. Nah, di sini kita menciptakan konsep seperti yang Mas Birto lihat, ya, cafe and resto. Jadi di sini tidak hanya sekedar makanan saja, tapi kita juga sediakan minuman baik kopi maupun non kopi. Oke. Ya, ready. Oke. Nah, kalau untuk ciri khas menu yang menjadi andalan dari resto ini, apakah ada? Dan juga mungkin bisa di-spill sedikit dong. Betul sekali. Untuk menu signature kita ada bebek aroma, ayam aroma. Kemudian saya yakin untuk empal gentong dan iga garang kasem nanti akan menjadi signature kita. Itu saya yakin sekali. Apa yang membedakan ini dengan menu yang lain? Maksudnya signature ini, apakah memang dari resepnya memang original dari Kedaton Nusantara atau bagaimana? Ya, kebetulan sekali kita di Resto Kedaton Salatiga, saya dapat salah satu chef yang sangat berpengalaman. Dan chef saya ini pernah di kapal pesiar juga, jadi sudah sangat berpengalaman. Nanti kalau buat warga sekitar Salatiga yang penasaran, boleh dicoba. Betul apa tidak, rasanya sangat memuaskan. Ya, begitu Mas Birto. Oke. Nah, kalau untuk menu makanannya sendiri lebih mengarah kemana nih? Western, Asian food, atau mungkin punya sendiri, signature sendiri? Betul. Kita untuk makanannya sendiri, kita ada Western, ada Chinese food juga, ada menu Nusantara juga. Dan kita di bulan ini rencananya juga mau ada tambahan menu lagi. Yang suka grill nanti ya, untuk warga sekitar Salatiga dan sekitarnya, kita mulai bulan ini akan launching menu grill ya. Kemudian yang kedua ada iga garang asem. Ada juga untuk suasana yang musim hujan begini, nanti kita akan launching juga di bulan ini barengan, nanti ada empal gentong.
Melihat situasi di Salatiga yang hasil pengamatan saya pribadi, jadi untuk empal gentong dan iga garang asem, saya pikir hanya ada di sini nantinya, di Salatiga. Oke. Yang platingnya, penyajiannya pakai steamboat, sehingga sangat fresh sekali. Itu nanti akan kita sajikan juga dengan paket personal, paket family, atau paket double. Wah. Yes, empal gentong itu dan iga garang asem nanti akan disajikan pakai steamboat. Jadi ketika disajikan posisinya panas. Jadi sangat cocok sekali untuk hawa dingin di Salatiga. Itu menu permanen ya? Nanti musim kemarau pun tetap akan kita ada? Kita akan tetap adakan itu. Oke. Makanan paling banyak di sini karena untuk empal gentong sama iga garang asemnya kita belum launching. Kebanyakan masih di bebek aroma, ayam aroma, sama beef stick ya. Itu rupanya di sini banyak sekali yang tertarik menu-menu itu. Berarti tadi ada westernnya juga, tapi tetap tidak lupa mengangkat menu Nusantara ya. Karena ya kita tahu tidak semua lidah kan biasanya cocok dengan western ataukah sebaliknya ya. Jadi bagi para penggemar steak khususnya, silahkan datang saja ke sini. Karena steaknya berbeda. Saya pernah pesan beef stick di sini dan memang enak ya. Dia memang beda ya. Dagingnya tebal dan juga tidak alot. Jadi semuanya itu memang nikmat. Jadi dia bukan lebih kepada original kalau nggak salah Mas ya. Tanpa tepung begitu. Original steak. Betul, tingkat kematangannya bisa kita pilih. Nah, terutama ini di Salatiga kan banyak orang asing nih Mas. Betul, iya. Nah, itu apakah ada ke depan konsep-konsep yang bisa ditawarkan? Kebetulan kan saya juga ada beberapa teman nih yang mungkin akan saya ajak ke sini juga. Nah, itu mereka bisa biasanya ada wifi juga ya di sini. Wifi ada, kita free wifi juga. Ya, betul sekali. Berarti sudah komplit. Sudah komplit sekali. Paket ada, meeting room ada, internet ada, menu semua komplit ya. Resto ini adalah satu dari 5 resto. 5 resto yang sudah ada. Masing-masing punya konsep yang sama atau berbeda? Beda-beda. Jadi mulai dari Nusantara Cafe and Steak, pasti kita andalkan di sana steaknya. Kemudian Cafe Cozy, lebih ke industrial. Di sana pasti yang kita andalkan konsep industrialnya. Kemudian, mohon maaf, ada Selera Nusantara. Kalau Selera Nusantara lebih ke menu-menu yang otentik. Jadi menu tradisional. Kemudian di Telatar kita juga ada, karena di Telatar itu lebih ke condongnya tempat wahana wisata, tempat pancingan. Oh ya, Telatar sebentar lagi akan berubah total. Sekarang promo ini. Ya, karena Telatar sedang kita mau konsep total. Rencana nanti bulan depan pasti sudah banyak sekali perubahan. Berubahnya di bagian mana? Konsepnya, menunya, manajemennya, kemudian branding tempatnya juga kita akan pastikan berubah semua. Pasti akan lebih nyaman, lebih menarik. Nah, ketika ada dalam sebuah menu nih, kita menciptakan menu dan sebagainya, ada nggak sebenarnya filosofi khusus dari Kedaton Nusantara ini? Jadi tidak hanya kita menyajikan itu kepada pelanggan hanya sebatas makanan, tapi mungkin ada value di sana. Oh iya. Kalau untuk beberapa menu tentu value-nya beda-beda ya, Mas Berto. Seperti empal gentong yang sedang kita mau launching di bulan ini sama iga garang asem. Karena itu kecenderungannya kita sajikan dengan konsep berburu fresh, pakai steamboat, panas nanti. Itu sudah pasti kita sesuaikan untuk cuaca di Salatiga kan dingin ya Mas Berto. Saya yakin sekali dengan kita launching 2 produk itu, nanti ketertarikan konsumen akan sangat tinggi. Apalagi setahu saya untuk di Salatiga belum ada ya. Setahu saya untuk konsep yang menyediakan menu empal gentong sepertinya belum ada setahu saya itu. Dan juga iga garang asem. Mungkin kalau iga bakar setahu saya sih ada ya tempat lain ya. Tapi kalau untuk iga garang asem dan empal gentong hanya ada di sini yang betul-betul the best. Dan untuk di Kedaton Resto Salatiga ini kita lebih ke universal ya, karena ada menu Nusantara, ada Western, ada Chinese food. Tidak menutup kemungkinan juga, walaupun sudah ada menu-menu yang kita cantumkan di situ, konsumen yang menghendaki request menu, kalau ada event apapun, kita siap mengikuti kantongnya konsumen. Begitu Mas Beto. Jadi fleksibel. Sip. Buka mulai jam berapa sampai jam berapa di sini? Kita bukanya di sini mulai jam 10 sampai jam 10 malam Mas Beto. Apakah ada khusus misalkan kalau pagi menu breakfast misalkan yang tersendiri gitu? Beberapa ada masukan sebenarnya. Cuman kalau kita mau bicara breakfast, otomatis kita harus bukanya ya jam breakfast dong, harus jam paling nggak lebih pagi. Ini baru kita
pertimbangkan kalau sekiranya nanti memang banyak sekali permintaan di situ, kita mungkin akan rubah juga jam bukanya. Oke, jadi ke depan masih ada, kita tetap ada fleksibel ya. Betul sekali. Oke, saya juga ada satu pertanyaan. Jadi kalau misalkan kita buat acara di sini ya, itu untuk menunya dan sebagainya, misalkan standing party dan sebagainya bisa request ya? Bisa. Untuk konsumen Salatiga yang mungkin menghendaki suasana yang baru, bosan di tempat yang biasa-biasanya, ini kita ada tempat baru, silahkan coba di Kedaton Resto Salatiga. Kita tawarkan menu yang beda dari tempat yang lain, konsep yang beda, penyajian yang beda, boleh untuk acara ulang tahun, atau arisan, atau meeting, atau seminar, kita bisa banget. Untuk paketannya pun sangat terjangkau, mulai dari harga 40.000 sampai di harga 70.000 per packnya, pokoknya sangat terjangkau. Nah, kembali ke Kedaton Nusantara Salatiga ini, Mas. Kalau misalkan ini anak-anak mau makan di sini ya, misalkan mereka mau ngadain acara ulang tahun dengan teman-temannya. Siap. Yang saya lihat kan ini masih menu dewasa. Yep. Apakah ada menu khusus untuk mereka? Oh iya, bisa. Kita ada menu steak yang mungkin bisa dicoba untuk anak-anak. Kita ada juga menu mie ayam. Mie ayam. Ya, mie ayamku itu, cuman bukan mie ayam ya, namanya mie ayamku nanti. Itu racikan sendiri, jadi konsep. Rencananya juga, saya lupa satu hal itu. Kita akan siapkan juga menu baru untuk di bulan ini, ada 3 macam, ada tambahan menu mie ayamku itu, Mas. Jadi, seperti yang sudah terkenal di sana, tapi saya pastikan rasanya lebih mantap di sini. Nanti namanya mie ayamku, Mas. Mie ayamku itu singkatan atau mie ayamku misalnya? Ya itu lebih ke nama yang kita ambil dari tempat kita yang lain aja sih. Karena di resto kita yang lain untuk menu mie ayamku ini ternyata responnya sangat bagus. Oh iya. Walaupun di kota tersebut sudah ada yang terkenal menu jualan mie itu, tapi nggak boleh ngomong kan? Ya. Kalau minuman sendiri, Mas? Minuman di sini kita untuk minumannya ada cafe latte, ada americano, kemudian ada juga, jadi ada tersedia menu kopi. Maupun non coffee. Ya. Kalau untuk yang non coffee, pernah selama beberapa buka ini ada yang menjadi ketertarikan pelanggan nggak? Yang sering? Paling sering ya. Iya, dipesan. Kalau paling sering di sini mungkin karena hawanya dingin, paling banyak masih di americano sama cafe latte ya. Tetap coffee. Iya, masih coffee karena kan Salatiga ini kan hawanya dingin. Betul. Saya kira itu pertimbangannya sih, Mas Bisto. Kalau memang seperti saya nih, ada asam lambung, mungkin menghindari kopi kan, ini cukup banyak kan. Betul varian non-kopinya dan pastinya aman. Ya. Mantap ya. Beda ya pasti, Mas Berto ya. Segerin, Mas. Nah, ini nih sekalian bahas tadi tentang ruang meeting. Fasilitas apa yang kira-kira ketika ada orang ini mau mengadakan event di sini, ataukah tadi sekedar meeting, apa saja yang bisa mereka dapatkan? Gitu. Untuk ruang meeting kita sudah ready untuk LCD proyektor komplit, AC-nya, ruangannya juga sudah ber-AC. Kemudian memang sementara untuk ruang meeting kita kapasitasnya untuk 10 orang ya, jadi belum begitu maksimal. Tapi kalau yang menghendaki di atas 10 orang, mungkin 50 orang bisa di lantai 1. Lantai 1 juga indoor, ber-AC juga, nanti kita bisa bantu untuk preparingnya. Kemudian kita juga tersedia paket-paket untuk paket reservasi meeting 10 orang, 20 orang, 50 orang, bahkan sampai 150 orang pun di sini masih bisa kita. Kapasitasnya memang maksimal 150 orang untuk pengunjung kita. 150 orang. Iya. Ya, satu lagi Mas Berto iklan. Kita di bulan ini juga ada rencana untuk grand opening cafe kita yang baru. Yang ada di Sunrise Cafe dan biliar di Boyolali Kota. Wah, itu mantap itu. Jadi ada biliarnya, sampingnya ada kafenya. Nanti teman-teman boleh coba. Ada makan besar juga di sana atau hanya sekedar snack, kopi? Kita ada makanan beratnya juga ada sih, walaupun nggak terlalu banyak karena lebih condongnya ke coffee shop. Kalau untuk yang Sunrise Cafe itu nanti. Gitu Mas. Kalau misalkan ada request khusus, misalkan nih, apakah bisa dilayani? Misalkan kita mau buat pesta ulang tahun atau pesta apa di sini? Bisa. Semi outdoor begitu. Ya, kita di halaman samping kita ini resto kita tersedia tempat yang outdoor. Jadi kalau ada para konsumen yang menghendaki untuk acara wedding di sini dengan konsep outdoor, kita juga bisa. Bisa sekali Mas Berto. Nah, sejauh ini tadi sudah bahas minuman sih. Kalau yang paling dicari pembeli kan masih yang kopi tadi ya.
Ya, kalau di Telatar lebih condong ke menu-menu nila bakar, kemudian gurame bakar, lebih ke ikan ya kalau di sana. Untuk warga Salatiga yang saya cintai, pastikan Anda tidak makan di itu aja. Di sini kami menawarkan sesuatu yang baru dengan konsep yang beda, makanan yang berbeda, rasa yang pasti berbeda. Beberapa menu kami tidak Bapak Ibu jumpai di tempat yang lainnya pasti. Ya. Jadi pastikan coba di sini di Resto Kedaton Salatiga. Mau event apapun, mau request model apapun, kita akan upayakan semaksimal mungkin. Apalagi di samping ada spa juga ya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu coba di sini. Nanti bisa rasakan sensasinya makan di Kedaton Resto Salatiga. Apa sih bedanya? Tadi kita sudah berbicara dengan manajemen yang diwakili oleh Mas Edi, sudah menjelaskan berbagai macam hal, terutama makanannya, menu signature-nya yang ada di sini, minumannya semuanya. Ada juga penawaran-penawaran seperti meeting room, mau buat pesta di sini juga bisa, ya kan? Mana lagi restoran yang bisa menghadirkan seperti Kedaton Nusantara. Warga Salatiga semua, terutama para penggemar kuliner, coba di Kedaton Nusantara. Hanya di sini, silahkan mampir di sini, buka setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 10 malam. 10 malam, 12 jam buka.